Halo semua, welcome back to my channel. Jadi guys, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita yang kemarin, yang dimana sekarang Xiaoyan telah menguasai kota Feng. 门主，不要将今日的冒犯放在心上。好，一切便以萧门主所。 Di awal episode kita diperlihatkan banyak praktisi kuat dari Black Corner bermunculan menuju gerbang Xiao untuk mengikuti lelang mantan, lelang batu akik dan lelang pil obat. Sekarang banyak orang telah berkumpul di gerbang Xiao, dan sangat mengejutkan dalam lelang ini banyak praktisi-praktisi yang sebelumnya di bawah kendalian Han Feng muncul. Mungkin mereka ingin tahu siapakah sosok pemimpin dari gerbang Xiao yang telah menguasai kota Feng. Di sisi lain, tiga praktisi sebelumnya yang telah bergabung dengan Xiaoyan mereka juga ikut dalam lelang tersebut. Singkat cerita, Xiao Li pun memulai pelelangan besar ini. Xiao Li pun mulai memperkenalkan diri terlebih dahulu, namun ketika Xiao Li akan memperkenalkan barang pelelangannya, tiba-tiba Master Gold dan Master Silver pun menghentikannya. Jika kalian ingat, Master Gold dan Master Silver adalah anak buah Han Feng yang mampu melawan ketua pertama. Xiao Li sudah menduga mereka pasti muncul dalam lelang ini. Master Gold dan Master Silver sangat marah karena rumah pelelangan Han Feng cuman dipandu oleh Do Huang, dan mereka pun mengatakan anak kecil panggil pemimpin gerbang Xiao yang sebenarnya keluar. Master Gold dan Master Silver mereka pun telah bersiap untuk menghancurkan pelelangan yang akan diadakan oleh gerbang Xiao. Mereka pun mengatakan tidak pantas untuk membuka lelang ini di Black Corner dan segera pergi dari Black Corner. Xiao Li pun dia sangat marah karena acara pelelangan telah dikacaukan oleh Master Gold dan Master Silver. Xiao Li pun akan bersiap adu mekanik dengan Master Gold dan Master Silver, namun ketika Xiao Li akan menyerang, tiba-tiba Sang Matic Glory pun mengatakan, kenapa suruh aku keluar, mau aku buat turu juga seperti Han Feng. Xiaoyan pun langsung menuju ke depan pelelangan dan Master Gold dan Master Silver pun mengatakan, Xiaoyan, kamu tidak tahu diri setelah kamu menghabisi Han Feng dan sekarang kamu juga membentuk praktisi di kota Feng. Semua orang sangat terkejut dengan mengetahui ini adalah Xiaoyan yang telah membunuh Han Feng Kaisar Obat. Xiaoyan pun mengatakan Han Feng telah mati, organisasi hitam sudah bubar dan yang kuat akan jadi rajanya. Mendengar perkataan itu, Master Gold dan Master Silver mereka semakin murka. Mereka mengatakan, aku tidak akan membiarkan pun menguasai kota Feng ini, aku akan menghabisi semua klan Xiaomu. Xiaoyan pun mengatakan, jika kamu mampu melawan aku Sang Matic Glory. Master Gold dan Master Silver sangat emosi mendengar itu, mereka pun menggabungkan kekuatannya untuk melawan Xiaoyan. Orang-orang dari organisasi hitam juga bersorak habisi Xiaoyan. Sedangkan tiga praktisi yang sebelumnya telah bergabung dengan Xiaoyan mereka pun hanya tersenyum melihat kebodohan dari Master Gold dan Master Silver karena mereka belum mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki seorang Dozong yang melindunginya. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan dia memanggil Janda Medusa. Dengan seketika Janda Medusa pun muncul. Dengan kemunculan Medusa membuat Master Gold dan Master Silver mereka sangat terkejut dan juga semua orang pun dalam seketika terdiam. Master Gold dan Master Silver mereka tahu wanita itu pernah dia lihat di saat pertarungan Xiaoyan melawan Han Feng, dan wanita itulah yang telah menendang Han Feng terpental jauh dan mati. Tentu saja melihat wanita itu berada di depannya sekarang, mental dia pun langsung turun. Master Silver dan Master Gold langsung meminta maaf kepada Xiaoyan dan juga mereka mengatakan Master Xiaoyan berhak mengambil alih kota Feng ini. Dan Xiaoyan pun langsung mengatakan kalau sudah tidak ada permasalahan sekarang kita bisa melanjutkan pelelangan. Medusa pun memandang Master Gold dan Master Silver, mereka sangat ketakutan dengan menyadarinya. Xiaoyan dan Medusa pun pergi ngopi bareng, dan Xiao Li pun melanjutkan pelelangannya dengan lancar. Cerita pun kembali diperlihatkan Xiaoyan dan Janda Medusa yang sedang hisap rokok surya. Xiaoyan pun berterima kasih pada Medusa. Medusa masih sangat marah kepada Xiaoyan, dia masih teringat apa yang terjadi di dunia magma, dirinya menjadi janda. Di sisi lain Medusa dia bingung karena dalam hatinya juga menyukai Xiaoyan, namun hatinya juga merasa ingin membunuh Xiaoyan. Semua mungkin akibat piton penelan surga yang telah menyatu dengan Ratu Medusa. Tentu saja perasaan piton penelan surga kepada Xiaoyan itu adalah murni kasih sayang yang membuat Medusa pun tidak mampu menolak apa yang diinginkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun mengatakan, Medusa, bisakah satu kali saja tidak menatapku seakan kamu ingin membunuhku?
Xiaoyan juga tahu mengapa Medusa selama ini ingin membantunya, itu semua akibat dorongan piton penelan surga. Jika tidak ada piton penelan surga mungkin Medusa sudah menghabisi Xiaoyan dari dulu. Xiaoyan pun dengan polosnya mengatakan, bukankah di antara kita tidak ada dendam satu sama lain? Medusa yang mendengar itu tentu saja dia sangat emosi. Medusa menganggap Xiaoyan ingin lepas apa yang telah dia lakukan di dunia magma. Kemudian Xiaoyan mengatakan kepada Ratu Medusa bahwa di dunia magma itu bukan kehendaknya namun kehendak api surgawi inti merah yang membuat dirinya tidak terkendali. Xiaoyan pun mengatakan bahwa dirinya tidak mampu mengendalikan tubuhnya akibat dorongan inti api merah. Namun Medusa mengatakan, jika kamu tidak mengambil piton penelan surga mungkin ini tidak terjadi. Karena piton penelan surga adalah bentuk evolusi dari Medusa, ditambah lagi Ratu Medusa dan piton penelan surga adalah sosok yang sama. Xiaoyan mengatakan bahwa dirinya juga tidak mengetahui ini akan terjadi. Waktu itu dirinya tidak mampu mengendalikan tubuhnya dan terpaksa Medusa harus tergoyang. Xiaoyan mengatakan lagi bahwa piton penelan surga aku sudah anggap sebagai leluhurku, bahkan aku memberikan pil cairan ungu untuknya setiap saat. Mendengar hal itu Medusa pun mulai sedikit luluh dan menghilangkan rasa membunuhnya lagi karena Medusa juga menyadari memang Xiaoyan selalu memberikan cairan ungu itu kepada piton penelan surga. Kemudian setelah itu Medusa pun mengatakan, sekarang lebih baik kamu bersiap untuk membuatkanku pil pencairan roh. Medusa pun menghilang. Xiaoyan sangat bingung karena Medusa masih menginginkan nyawanya. Kemudian di saat bersamaan Xiaoli pun menghampiri Xiaoyan. Dia mengatakan pelelangan berjalan dengan sangat lancar. Kita mendapatkan banyak keuntungan dan Xiaoli pun mengatakan, nanti aku akan mengirimkan seseorang untuk mengumpulkan bahan obat yang kamu mintanya. Xiaoyan pun berterima kasih pada Xiaoli, dalam hatinya mengatakan, dengan herbal ini aku akan membangunkan guru. Cerita pun berpindah pada Xiaoyan akan membuat pil untuk membangunkan gurunya. Xiaoyan mengatakan, Cailin jaga aku, jangan ada siapapun yang menggangguku. Medusa pun hanya menoleh pada Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun bersiap membangkitkan gurunya yang pertama. Xiaoyan pun langsung mengeluarkan kuali milik Han Feng yang dimana kuali ini adalah kuali tingkat tinggi. Xiaoyan pun langsung mengeluarkan bahan-bahan obatnya. Saat bersamaan Xiaoyan langsung mengeluarkan api surgawi hijau miliknya. Xiaoyan memandang api surgawi hijaunya, ia pun mengingatkan kebaikan guru kepadanya di masa lalu. Dan ia pun langsung memulai menyempurnakan pil untuk gurunya, namun tanpa diduga membuat pil untuk membangkitkan gurunya ini memerlukan waktu yang sangat lama. Xiaoyan terus berusaha untuk mengeluarkan dokinya secara stabil agar membuat pil pemulihannya dengan sempurna. Memurnikan pil ini sedikit kesulitan, mungkin itu karena bahan-bahan obat langka. Dia memiliki semacam perlindungan, namun Xiaoyan pun terus berusaha memurnikannya, dan Xiaoyan pun berhasil menyempurnakan pil tersebut. Dan Xiaoyan pun langsung mengeluarkan cincin milik gurunya dan memasukkan cincin gurunya ke dalam kuali, dan Xiaoyan pun langsung mengatakan, sampai jumpa lagi guru, sudah 2 tahun gak bertemu. Di sisi lain Medusa pun melihat bagaimana perjuangan Xiaoyan berusaha membangkitkan gurunya. Medusa menghampiri Xiaoyan dan mengatakan, tanpa terasa sudah 2 bulan kamu berusaha, dan kalau kamu kenapa-napa siapa yang akan menyalahkan kamu? Xiaoyan yang mendengar itu langsung berbalik dan mengatakan pada Medusa, mengapa kamu terlalu khawatirkan aku? Medusa pun mengatakan, aku takut kamu mati dan tidak ada yang membuat pil untukku. Xiaoyan pun hanya tersenyum dan mengatakan, jangan khawatir, aku pasti akan menyempurnakan pil untukmu. Setelah itu Xiaoyan pun langsung melanjutkan penyempurnaan cincin gurunya. Hari-hari pun telah berlalu, Xiaoyan yang terus berusaha mengeluarkan secara stabil. Di sini Xiaoyan pun benar-benar sudah lelah, sudah 2 bulan ia mengeluarkan dokinya terus-menerus. Di sisi lain Medusa pun melihat Xiaoyan yang kelelahan. Medusa pun sedikit khawatir dengan keadaan Xiaoyan yang sekarang, dan benar saja kekhawatiran Medusa pun mulai terjadi. Terlihat tubuh Xiaoyan mulai tidak seimbang mengeluarkan dokinya. Pandangan Xiaoyan sekarang mulai kabur, dan pada akhirnya Xiaoyan benar-benar menyelesaikan menyempurnakan cincin kebangkitan gurunya, dan Xiaoyan pun bangun berencana mengambil cincin itu. Di saat Xiaoyan mengambil cincin itu, tiba-tiba Xiaoyan jatuh ke jurang. Medusa pun sangat terkejut dan pada akhirnya Medusa mengatakan, mengapa aku harus menolong dirinya, namun dorongan dari piton penelan surga tidak mampu ditolak yang membuat Medusa pun dengan cepat menolong Xiaoyan. Medusa pun dengan cepat bergerak menuju Xiaoyan yang akan terjatuh ke jurang. Medusa pun menatap Xiaoyan, dia pun merasa berdebar ketika berhadapan dengan Xiaoyan, dan Medusa pun teringat kebaikan kebersamaannya yang indah.
Dan tiba-tiba muncul seseorang yang menghantam Medusa dan mengambil tubuh Xiaoyan. Medusa pun sangat kaget dengan kemunculan orang tersebut. Medusa berkata, "Siapa kamu?" Kemudian suara tawa pun terdengar dan dia mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan kamu untuk menghabisi muridku." Medusa pun sangat kaget melihat Youlo telah bangkit selama 2 tahun tertidur. Youlo pun mengatakan, "Aku tidak menduga kamu berhasil bergabung dengan Piton Penelan Surga." Medusa pun mengatakan, "Aku juga tidak menduga sekarang Youlo ternyata semakin kuat setelah tidur panjangnya." Youlo pun langsung membawa Xiaoyan ke bukit dan segera memulihkan Xiaoyan yang sedang pingsan. Dan Youlo pun mengatakan dalam hatinya, sungguh luar biasa, dalam 2 tahun ini anak ini sudah lebih kuat dari dulu. Di saat bersamaan Youlo melihat kuali milik Xiaoyan itu adalah kuali di tingkat tinggi. Youlo tersenyum dan mengatakan sepertinya 2 tahun ini Xiaoyan memiliki kehidupan yang baik dan Medusa pun menghampiri. Akhirnya Xiaoyan pun sadar dan melihat gurunya, dia pun sangat bahagia. Xiaoyan pun mengatakan, "Guru, 2 tahun tidak bertemu, apa kabar guru?" Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, karena kedepannya kita akan update video yang lebih menegangkan. Pantun untuk para Mekinzen, rokok surya, rokok sampurna, kalau udah ada yang setia, jangan pernah cari yang sempurna. Slebeo.